Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas kalkulus 06 dengan dosen pengajar Bu Reviana. Kami akan mempresentasikan tentang materi integral tentu dan luas daerah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nata Clarissa Zani dari Teknik Bioproses, dan kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Sandurarji dari Teknik Elektro. Dan saya Yustasya Aurelia Nugraheni dari Teknik Bioproses. Pertama, saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Nah, definisi dari integral tentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta. Namun, dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral. Kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Berikut adalah rumus dari integral tentu, yaitu integral dari B menuju A, fx dx sama dengan fa dikurang fb. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dengan fx adalah fungsi yang nantinya akan kita integralkan, dan dx sebagai variabel integral, A sebagai batas atas pada variabel integral, B sebagai batas bawah pada variabel integral, FA sebagai nilai integral pada batas atas, dan FB sebagai nilai integral pada batas bawah. Berikut merupakan sifat dari integral tentu. Lalu ada contoh soal yang pertama. Nilai dari integral 2 menuju 4, 6x kuadrat min 6x min 1 terhadap dx adalah. Jadi langkah yang pertama itu kita bisa pakai integral biasa, rumus integral biasa, lalu dimasukkan dengan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 4 dan 2, lalu bisa dikurangi dan dihasilkan nilai sebesar 74. Contoh soal yang kedua, diketahui jika nilai integral min 1 menuju 3 fx dx sama dengan 3, dan integral min 1 menuju 3 3gx terhadap dx sama dengan 6, dan ditanya nilai integral min 1 menuju 3 2fx min gx dx sama dengan. Jadi yang pertama tadi sudah diketahui nilai integral min 1 menuju 3 fx dx sama dengan 3, lalu diketahui pula integral min 1 menuju 3 3gx dx sama dengan min 6. Karena itu ada 3 dan min 6 dan bisa kita bagi 3, jadi nilai integral min 1 menuju 3 gx dx sama dengan min 2. Lalu kita menggunakan sifat kelinearan integral dan diperoleh dengan nilai 2-nya bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi 2 integral min 1 menuju 3 fx dx dikurangi dengan integral min 1 menuju 3 gx dx. Karena tadi sudah diketahui nilainya, jadi bisa langsung dimasukkan. 2 dikali 3 dikurang minus 2 sama dengan 6 tambah 2 dan dihasilkan nilai integralnya sebesar 8. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah luas daerah. Daerah itu setelah kita memahami konsep dasar integral, nanti kita bisa menuju pada salah satu materi aplikasi integral tentu, yaitu penerapan integral dalam menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Dan ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Misalkan ada kurva Y sama dengan Fx, dengan F merupakan fungsi kontinu dan non-negatif yang berarti Fx lebih besar dari atau sama dengan 0, dan di atas sumbu X dalam interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Misalkan R adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan garis-garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Sehingga luas daerah R dapat ditentukan dengan apabila R berada di atas sumbu X, maka luas sama dengan integral dari A ke B fungsi Y dx. Dan apabila daerah luas di bawah sumbu X, maka luas sama dengan minus integral dari A ke B Y dx. Pada kasus lain, luas daerah yang dicari berada di atas dan di bawah sumbu X. Ini berarti dari dua teori sebelumnya dijadikan satu, yang berarti luas T1 ditambah luas T2, sehingga menghasilkan luas sama dengan integral A ke B Y dx dikurangi integral dari B ke C Y dx. Kemudian ada luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Misalkan ada dua kurva, masing-masing Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, yang merupakan kurva-kurva yang kontinu, dan Fx
lebih besar atau sama dengan Gx. Berarti Fx di atas Gx. Dalam interval A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, luasnya dapat ditentukan oleh rumus luas sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari Fx dikurangin Gx terhadap Dx. Nah, berikut adalah contoh soal dari luas wilayah antara kurva dengan sumbu X. Jadi tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min X dan sumbu X. Pertama, penyelesaiannya itu dengan titik potong kurva dengan sumbu X, yang berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi dapat ditulis 0 sama dengan X pangkat 3 min X. Kemudian difaktorkan menjadi X dikali dalam kurung X plus 1, dalam kurung X min 1 sama dengan 0. Dan didapat X1 sama dengan min 1 atau X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Cari luas dengan menggunakan rumus integral A menuju B, Y dx dikurang integral B menuju C, Y dx. Kemudian dimasukkan angka yang sudah didapat tadi, jadi integral min 1 menuju 0, X pangkat 3 min X dx dikurang integral 0 menuju 1, X pangkat 3 min X dx. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan rumus integral biasa, yaitu 1 per n plus 1 dikali X pangkat n plus 1, dan didapat 1/4 X pangkat 4 min setengah X pangkat 2 dengan batas min 1 sampai 0, dan dikurang 1/4 X pangkat 4 dikurang setengah X pangkat 2 dengan batas 0 hingga 1. Kemudian luasnya dicari dengan memasukkan angka tersebut dan didapatkan hasil akhir setengah satuan luas. Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang kedua tentang luas wilayah dengan yang dibatasi oleh dua kurva. Itu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat dan garis Y sama dengan X. Pertama, kita harus mencari batas-batas integralnya, yaitu dengan memasukkan kedua persamaan tadi, jadi 2 min X kuadrat sama dengan X. Kemudian jadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, dan difaktorkan, jadi didapatkan X1 sama dengan min 2 atau X2-nya sama dengan 1. Selanjutnya, dicari luas dengan menggunakan rumus integral tentu, yaitu integral min 2 menuju 1, 2 min X kuadrat, min X dx. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan rumus integral biasa, seperti yang tadi, 1 per n plus 1 dikali X pangkat n plus 1. Didapatkan 2x min sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat dengan batas min 2 hingga 1. Kemudian luasnya dicari dengan memasukkan kedua angka tersebut dan didapatkan hasil akhir 9 per 2 satuan luas. Ini adalah penerapan dari integral tertentu terhadap hukum fisika, yaitu hukum gerak. Sebuah benda berada di posisi S sama dengan 3 pada saat T sama dengan 0. Kecepatan benda tersebut saat T dinyatakan dengan fungsi Vt sama dengan 5 sin 6 pt. Di manakah posisi letak pada saat T sama dengan 2 dan berapa jarak yang telah ditempuh dalam jangka waktu tersebut. Pertama, posisi benda pada saat T sama dengan 2. Perpindahan dapat dinyatakan delta S sama dengan S dikurangi S0, dan posisi benda terhadap satuan waktu dapat dinyatakan dalam bentuk ST. Sehingga delta S dapat dinyatakan sebagai integral dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Sehingga S2 dikurangi S0 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 terhadap 5 sin 6 pt dt. 5 bisa kita keluarkan dan kita bisa mengintegralkan sin 6 pt dengan integral trigonometri yang telah dipelajari pada
integral tak tentu, yaitu min 1/6pi cos 6pi-t. Min 1/6pi bisa kita keluarkan, dan cos 6pi-t kita selesaikan dengan mensubstitusi batas bawah dan batas atas, sehingga didapat cos 12pi dikurangi cos 0. Sehingga hasil dari integral ini adalah min 5/6pi dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dengan demikian S2 sama dengan S0 ditambah 0. Sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Benda tersebut berada pada posisi S sama dengan 3 ketika T-nya sama dengan 2. Dan itu adalah gambar dari fungsi kecepatan 5 sin 6pi-t. Dan kemudian kita mencari jarak yang ditempuh benda dalam selang waktu 0 hingga 2 tersebut. Perbedaan mendasar dari kelajuan dan kecepatan ialah kelajuan tidak memiliki arah. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kelajuan akan selalu bernilai positif. Total jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah luas antara grafik fungsi Vt dengan sumbu X yang dapat dicari dengan menggunakan integral fungsi kelajuan. Kita menggunakan ini untuk mempermudah perhitungan. Maka jarak yang ditempuh dapat dinyatakan sebagai delta S sama dengan integral dari mutlak Vt dt. Sehingga delta S sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Mutlak 5 sin 6pi-t dt. Kemudian dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa luas ini adalah 12 kali integral dari 0 ke 2/12 5 sin 6pi-t dt. Kita bisa mengeluarkan 5 dan mengintegralkan sin 6pi-t seperti biasa, sehingga hasilnya adalah 60 min 1/6pi cos 6pi-t dengan batas bawah 0 dan batas atas per 6. Kita bisa mengeluarkan min 1/6pi dan mensubstitusikan 0 dan 1/6 ke cos 6pi-t, sehingga didapat minus 10pi dikali cos pi dikurangi cos 0. Cos pi bernilai min 1 dan cos 0 bernilai 1, sehingga hasil yang didapat dari integral ini adalah 20/pi. Dengan demikian, jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dari selang waktu 0 ke 2 adalah sejauh 20/pi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.